Hello students, how are you today? Saya harap semuanya sehat ya, dan semua bisa belajar dari rumah bersama Mr. Rizky. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang narrative text. Oke, narrative text apa itu? Is an imaginative story to entertain people. Imaginative, imajinasi, khayal, karangan, tidak nyata. Ya, jadi narrative text itu isinya adalah tidak nyata. Walaupun isinya begitu mendalam ya, kalian menikmatinya begitu mengena gitu ya, tapi itu khayal ya. Walaupun beberapa naratif story itu dibuat berdasarkan kisah nyata, but still itu adalah karangan, rekaan ya, tidak nyata. Jangan baper. Yang tujuannya adalah menghibur. Nah, menghibur pembaca. Walaupun menghibur, tapi naratif teks itu punya pesan moral. Good message yang ingin disampaikan ke pembacanya. Semakin bagus pesannya, itu semakin bagus suatu cerita. Ya, pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Ada hal baik yang diharapkan setelah membaca, si pembaca ini jadi terinspirasi. Oh, ternyata begitu ya. Nah, jadi naratif teks itu hayal, tidak nyata, karangan, rekaan yang tujuannya menghibur. Walaupun menghibur, tetap ada pesan moral yang ingin disampaikan. Jenis-jenisnya ini banyak sekali. Yang fokus kita, kalau kalian kelas 9 SMP, akan banyak ketemu dengan fairy tale, yaitu dongeng, atau juga fable. Kalau fairy tale ini adalah dongeng. Dongeng itu, kalau di Indonesia, setiap daerah punya dongengnya masing-masing ya. Nah, terus misalnya kalau dari Jawa Barat ada Sangkuriang ya. Kemudian kalau dari Kalimantan Timur ada Pesut. Cerita Pesut, saya lupa judulnya apa. Mungkin bisa komen di bawah yang kalian ingat atau pernah kalian baca dongeng itu apa saja dari daerah kalian masing-masing. Kemudian fable itu adalah cerita, narasi yang tokohnya hewan. Misalnya si kancil, ya kan? Kemudian apa lagi, si kancil dan buaya, si kancil dan kelinci, si kancil semua ya. Ya, oke. Jadi hewan. Kalau fable itu tokohnya adalah hewan. Kemudian generic structure, strukturnya. Yang pertama adalah orientation. Di bagian ini, orientation adalah pengenalan. Yang dikenalkan adalah tokoh. Tokoh utama, kemudian ketemu dengan tokoh pembantunya, musuhnya biasanya ada juga dikenalkan di sini. Once upon a time, there is a prince from moon ya. Jadi ada suatu tokohnya dikenalkan di sini. Terus pokoknya kemudian si tokoh ini punya keinginan apa, bertemu dengan siapa saja. Ini di bagian awal. Paragraf-paragraf pertama, kedua itu orientation biasanya. Kemudian akan muncul masalah, ya. Jadi walaupun tadi di depan tujuannya adalah menghibur, tapi menghiburnya dengan masalah karena kita suka masalah. Kalau cerita nggak ada masalah, nggak menarik gitu ya. Itu kita sebut dengan complication. Jadi masalahnya akan dari mengecil-kecil sampai besar, sampai misalnya ketika si Tumang ya Sangkuriang ya membunuh anjingnya, nah itu kan jadi masalah ya. Sampai akhirnya ketahuan ternyata yang membunuh si Tumang, terus akhirnya diusir dan sampai masalah itu sampai memuncak. Nah, itu namanya complication. Nah, kemudian setelah masalah ini mencapai titik puncaknya, makanya ini panahnya ke atas ya, itu si tokoh utama dibantu dengan tokoh-tokoh lainnya akan mencari solusi, akan mencari pemecahan masalahnya. Nah, ya ketemu akhirnya endingnya gimana sih gitu ya. Makanya ada resolution ataupun pemecahan masalah di akhir cerita. Jadi biasanya endingnya bakalan happy ending ya, happy forever, semuanya bahagia gitu ya. Tapi untuk terkadang ada juga penulis yang membuat ceritanya juga bahagia gitu, jadi makin sedih atau bahkan dibuat menggantung. Gantung itu
menyisakan tanda tanya. Ceritanya endingnya gimana nggak jelas. Apakah ini bagaimana gitu ya? Tidak ada ending yang spesifik gitu. Apakah akhirnya si Tuan Putri menikah dengan pangeran? Tiba-tiba ada tokoh lain terus putrinya kabur gitu ya. Terkadang ada juga yang penulisnya kreatif sehingga dibuat akhir ceritanya tuh menggantung. Tapi kebanyakan kalau cerita sederhana, cerita pendek itu selesai di satu cerita. Jadi endingnya apa? Nah, ini 3 pokok penting dalam narrative text. Terkadang ada juga reorientation di paragraf akhir. Satu paragraf akhir itu bisa ada bisa tidak sama penulis dikasih reorientation ataupun pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu biasanya dijelaskan. Kadang dijelaskan, kadang tidak. Kalau tidak berarti pembaca suruh menyimpulkan sendiri. Apa sih pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis? Sometimes penulis juga membuat satu paragraf reorientation, semacam summary, kesimpulan. Jadi pesan moralnya apa sih dari cerita ini gitu ya. Itu ada, kadang tidak. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri. Yang pertama adalah past tense. Jadi kalau kalian pernah baca narrative text, saya akan coba kasih contoh ya. Nah, misalnya ini. Di bagian awal selalu ada a long time ago. A long time ago, zaman dahulu kala. Nah, zaman dahulu kala ini kan tidak nyata ya, tidak tahu kapan zaman tahun berapa, zaman kerajaan apa atau sebelum Masehi tahun berapa kan nggak ada. A long time ago itu ya pokoknya zaman dahulu kala yang tidak bisa dipastikan, memang tidak ada gitu ya, kapan waktunya. Nah, tetapi kata ago di sini menandakan bahwa ini sudah terjadi di masa lalu. Ya, makanya ciri-ciri yang pertama adalah past tense. Nah, oke. Jadi naratif teks itu selalu menceritakan kejadian di masa lampau. Makanya setiap bentuk naratif teks selalu diawali dengan a long time ago. Terkadang istilah yang lain adalah once upon a time. Itu juga maknanya long ago, maknanya sama ya. Nah, kemudian berikutnya adalah time conjunction. Ini gimana nih? Nah, ini ya. Oke. Sorry. Ya, time conjunction atau verb of time. Apa ini? Kata hubung waktunya. Nah, ini karena setelah itu, ya after that, finally, ya, akhirnya gitu. Jadi ada kata hubung waktu di dalamnya. Karena pembaca harus tahu rentetan waktunya bagaimana. Ya, tapi kembali lagi, semua cerita itu sudah terjadi di masa lampau. Walaupun tidak nyata ya, tapi seolah-olah sudah terjadi di masa lampau. Kemudian noun, kata benda. Kata gantinya ini ya biasanya seringkali penulis menggunakan kata ganti kata benda. Misalnya sang pangeran gitu ya. Kadang nggak selalu disebut namanya. Misalnya pangeran tuan putri gitu ya, tuan putri, pangeran, si apa, si buruk rupa, si ganteng, wah siapa. Banyak ya kata ganti yang digunakan di naratif teks. Kalau dalam contoh yang di sini kita lihat apa ini? Nah, was a rich old man. Ini kan rich old man ini juga kata ganti orang ya. Orang tua yang kaya raya. Tidak disebut. Ada terkadang disebutkan namanya, tapi untuk membuat cerita itu makin dramatis, penulis menggunakan kata ganti yang seperti ini contohnya. Rich old man, the prince, the princess, kurcaci. Tahu kurcaci? Dwarf yang kecil-kecil itu ya. Nah, itu juga. Nah, oke ya.
Tadi ciri-cirinya, dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lain. Tapi yang paling utama adalah ini tadi, past tense, terjadi di masa lampau. Walaupun ya sekali lagi ini adalah rekaan, tapi seolah-olah semua itu sudah terjadi di masa lampau. Kemudian ada time conjunction untuk hubungan antar kalimatnya, ada time conjunction atau kata hubung waktu. Kemudian penulis juga suka menggunakan kata ganti orang dalam bentuk benda, ya, supaya menambah nilai dramatis dalam suatu cerita. Nah, oke, segitu dulu tentang naratif teks. Tolong kalian komen di bawah naratif teks apa yang sudah pernah kalian baca. Ya, sebutkan di kolom komentar naratif apa yang sudah kalian baca. Kita cek siapa yang paling banyak sudah pernah baca naratif teks. Oke, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Good morning everyone. Bye-bye.